warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Nikmatul Islam, nikmat sehat, nikmat berkumpul dengan keluarga, nikmat diberikan waktu luang untuk mentadaburi, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa tenang, kita bisa bahagia dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan gembira, penuh dengan kelapangan, dititipkan banyak rezeki, keluarga sehat, dan yang lainnya, atau dalam doro, dalam keadaan yang sedang diuji, mungkin kurangnya harta benda, mungkin ada dari keluarga yang sakit, atau mungkin diuji dengan perpisahan, mungkin seperti itu. Nah, tatkala manusia itu memiliki ilmu, dia bisa mensikapi semua itu dengan tenang, karena dia yakin seandainya dia dilapangkan, dimudahkan dan yang lainnya, itu adalah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersyukur dan tidak sombong. Dan seandainya dia diuji dengan hal-hal tadi, dia yakin itu ujian dari Allah. Allah tidak pernah menguji hambanya di atas kemampuan dari hamba, dan Allah senantiasa di dalam ujian tadi menyertakan jalan keluar, dan tentunya dengan kesabaran tadi kita akan mendapat pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tidak bisa untuk dimiliki oleh seseorang kecuali tatkala dia punya ilmu tentang syariat ini, mengenal Allah, mengenal takdir Allah, mengenal hukum-hukum Allah, mengenal sifat-sifat Allah dan yang lainnya. Maka hakikatnya tatkala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajlis ilmu, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan. Karena tadi kehidupan itu kalau enggak lapang ya sempit, kalau enggak banyak ya sedikit, kalau enggak malam ya siang. Dan kita tidak bisa untuk memilih lapang terus, sebagaimana kita juga pasti tidak akan pernah dalam kesempitan terus. Namun kita bisa bahagia tatkala lapang, dan juga bisa tetap bahagia tatkala sempit. Dengan apa? Dengan ilmu tadi. Nah, barakallahu fikum. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, laisal hina an kasratil arad. Bukanlah hakikat kekayaan, kebahagiaan itu dengan banyaknya perbendaharaan harta. Walakinnal hina nafs. Akan tetapi hakikat kekayaan
adalah kayanya hati. Nah, jadi itu. Berbahagialah dan berprasangka baiklah tatkala Allah SWT mempermudahkan kita untuk senantiasa duduk di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam mari kita berbanyak kepada junjungan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dan mendakwahkan ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan membaca sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang Masya Allah buku ini berisi tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibikin oleh Imam Nawawi, disusun dalam bentuk bab-bab tertentu. Nah, kita masih dalam mempelajari tentang yaitu bab bersegera di dalam amal soleh, di dalam kebaikan. Nah, itu bab ke-10. Kemarin sudah kita baca yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tadi. Sekarang kita melanjutkan tentang hadis yang berkaitan dengan bersegera di dalam amal soleh dan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, fal awwalu, berkata penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fal awwalu, maka yang pertama, maksudnya yang pertama dari hadis, karena beliau yaitu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tatkala menyusun sebuah bab, maka berikutnya beliau mendatangkan dalilnya. Yang pertama dari apa? Al-Quran. Karena Al-Quran itu qat'iyatus subut, kekuatan dia sebagai dalil itu tidak diperselisihkan oleh satupun manusia, terutama orang muslim, itu enggak ada yang berselisih. Kemudian berikutnya setelah selesai membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab, beliau membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab. Karena hadis itu tadi secara kekuatan sebagai dalil tidak lebih kuat daripada ayat, karena hadis memang ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang matruk, dan yang lainnya. Nah, kita baca hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dengan amal saleh. Fitanan kakita'il lailil mudlim, karena khawatir kalau enggak bercepat-cepat dalam amal akan ada fitnah, ujian yang seperti potongan malam yang sangat gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan ada seorang yang paginya itu beriman dan naudzubillah di waktu sorenya dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan ada yang sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual akidahnya, agamanya dengan arad, dengan perbendaharaan dari duniawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan yang lainnya rahimahumullah. Nah, hadis yang pertama ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Namanya adalah siapa? Ada yang masih ingat? Abdurrahman ibnu Sakhr. Nah, beliau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun periwayatan hadisnya itu paling banyak, nomor 1, tapi ternyata berjumpa dengan Rasulullah SAW itu ternyata tidak lama.
hanya sekitar 4 tahun di akhir-akhir usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa, ikhwan barakallahu fikum? Jadi ini ada air, Mas. Itu ada air juga. Bukan. Jadi menunjukkan apa? Keseriusan dalam suatu perkara itu akan melampaui orang-orang yang sudah mendahulunya. Jadi memang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu sangat serius untuk selalu mulazamah, untuk selalu dompleng kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hanya 4 tahun barakallahu fiik itu bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, dari sini kita ngambil pelajaran. Kalau kita melakukan sesuatu itu, ya yang itqan. Yang itqan itu yang sempurna. Kadang kan kita kan lumayan lah. Seperti itu ya. Kayak getek misalnya. Kayak getek. Tinggal ada seseki. Kan seseki kan rapi. Lah mending ora apa-apa lah. Harusnya melakukan pekerjaan itu yang itqan, yang sempurna. Jangan asal-asalan. Seperti ini. Sahabat radhiyallahu ta'ala yaitu Abu Hurairah, beliau hanya 4 tahun membersamai Rasulullah SAW. Tapi tatkala membersamai itu gondel terus. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Seperti itu. Nah itu. Coba ini dipraktekkan dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita mau berjualan, ya jualan yang betul-betul serius. Ini yang urusan duniawi misalnya. Kita mau usaha, ya usaha yang serius. Nanti insya Allah akan membuahkan hasil. Terlebih dengan akhirat kita, itu nggak boleh kita main-main. Kenapa? Ya karena itu adalah akhir daripada ujung kita yang tidak ada akhirnya, yaitu kekal di sana. Dan tidak ada terminal kecuali 2, yaitu terminal yang penuh dengan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala dan terminal naudzubillah yang penuh siksa dengan azab, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang ketiga. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Nah, ini adalah sesuai dengan tema, karena temanya adalah tadi, yaitu bersegera di dalam kebaikan. Jadi orang itu kalau bisa harus dia itu segera melakukan apa yang menjadi kewajiban dia. Menunda pekerjaan, barakallahu fikum, itu bukan pekerjaan itu hilang atau bukan pekerjaan itu berkurang. Ini penting. Saya dulu punya teman namanya Afan Awab rahimahullah ta'ala, sudah meninggal. Beliau Masya Allah semangat sekali belajar, dan waktu kuliah beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menuntut ilmu, orang Magelang. Salah satu kalimat beliau yang masih saya ingat terus adalah tadi. Jadi menunda pekerjaan itu sama dengan menumpuk pekerjaan. Menunda pekerjaan itu sama dengan apa? Menumpuk pekerjaan, karena tidak akan pernah hilang. Emang kalau misalnya masjid ini nggak disapu hari ini, apa besok jadi bersih sendiri? Kan nggak mungkin. Emang kalau kita nggak kerja hari ini, tiba-tiba besok ada duit? Itu nggak mungkin. Begitu juga dalam apa? Dunia akhiratnya. Kalau kita nggak membaca Al-Quran hari ini, kalau kita nggak sholat hari ini, kalau kita nggak menutup aurat hari ini, kalau kita nggak beramal soleh hari ini, ya besok tambah berat, tambah banyak. Makanya salah satu kunci agar hidup kita tenang itu adalah bersegera menyelesaikan tugas. Orang selalu dalam gumum itu gundah gulana. Kenapa? Karena masih banyak tugas-tugas yang belum dia selesaikan. Padahal besok harus ada tugas
lagi. Itu nggak mungkin besok nggak ada tugas, pasti ada tugas lagi. Namanya manusia, besok pasti ada kewajiban, ada beban. Kalau beban hari ini itu belum diselesaikan, besok jadi 2 beban. Kalau yang besok juga diabaikan, berarti lusa menjadi 3. Seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya syariat Islam, Allah, kemudian juga Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk bersegera di dalam amal soleh. Jangan ditunda-tunda. Coba dipraktekkan. Jangan menunda pekerjaan yang sudah ada dan itu tanggungan kita. Karena tidak akan mungkin itu hilang. Itu akan tetap ada. Nah, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dengan amal soleh. Amal soleh di sini. Amal soleh dikatakan oleh amal soleh, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu harus bunya ala amrain. Dia harus dibangun di atas 2 hal. Kalau tidak di atas 2 hal ini, maka itu bukan amal soleh, kata beliau rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah. Sebuah perbuatan itu dikatakan amal yang baik, amal soleh. Yang pertama harus dibangun ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-mutaba'atu li rasulillah. Mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amal yang benar, amal yang saleh, amal yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hanya satu sisi saja, harus 2 sisi ini harus ada. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah memurnikan. Akhlasa yukhlisu ikhlason ja'alahu khalisan. Akhlasa fil madi yukhlisu fil mudhari ikhlasan, artinya menjadikan sesuatu itu khalis. Khalis itu murni. Jadi membutuhkan sesuatu, menjadikan sesuatu menjadi murni kembali. Murni itu enggak ada campuran. Ikhlas dalam beramal berarti apa? Murni, betul-betul apa? Dalam dia beramal hanya ada satu niat, yaitu apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang lain, itu ikhlas. Misalnya kita belajar atau kita ngajar, enggak boleh kita apa? Ada niat yang selain karena untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala ikhlas ini dia akan enjoy aja. Baik yang datang 2, cuma Mas Mular sama Mas Bambang seperti itu, atau yang datang banyak, maka akan menikmati apa? Hal tersebut. Karena yang dicari adalah apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi wajib bagi kita, kalau ingin amalan kita diterima, itu harus apa? Ikhlas. Kerjanya harus ikhlas. Kerja itu semua amalan kita kalau mau bernilai pahala harus ikhlas, niatnya karena Allah. Yaitu niat keridhaan Allah. Misal, kalau kita kerja berarti harus ikhlas. Harus, kalau enggak dapat pahala. Lah berarti karena Allah Ustaz? Iya. Boleh enggak karena duit Ustaz? Enggak boleh. Lah nurut gaji. Pasti digaji. Orang kerja kan enggak ditanya ikhlasnya, iya tidak? Misalnya kita tanya, misalnya hari Sabtu gajian. Mas Mular, gajian nggih. Full nggih, full. Ikhlas, Mbok? Aduh, tapi nyong butuh misalnya gitu. Loh, orang ikhlas tidak dapat pahala karena itu dikatakan sebagai amal soleh harus ikhlas. Enggak ada kan yang namanya apa gajian ditanya ikhlas atau enggak? Kan enggak ada kan? Paling mau gajian full apa ora? Nah, seperti itu kan. Enggak pernah ditanya ikhlas. Karena ikhlas itu adalah amalan hati. Ya itu. Makanya kerja ya harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan dunianya ya namanya kerja udah paham, pasti dapat gaji. Seperti itu.
Ya harus ikhlas. Kita niatnya karena Allah. Semua dalam urusan hidup kita. Kalau ikhlas nanti, insya Allah apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerja, apapun itu pasti berupa ketaatan. Masa ada sih orang ikhlas, misalnya, punten ya, ngapa sih mas? Aku pengen banget nabok Rika, ikhlas kok, nggak ada itu kan? Bismillah nabok plek gitu kan, nggak ada itu kan? Aku ikhlas yakin, apa sih? Nyolong, saya musim duren, kok akeh duren, kan nggak mungkin gitu kan? Karena dia itu tatkala ikhlas adalah meniatkan untuk Allah. Masa niat untuk Allah adalah dengan bentuk amal mencuri, kan nggak mungkin, iya kan? Begitu juga dalam kehidupan, misalnya orang dia bekerja misalnya jadi aparat negara misalnya, dia bekerja, yang dia cari apa harusnya? Ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, itu ikhlas. Gak mungkin kalau orang ikhlas mau korupsi, gak mungkin. Saya ikhlas korupsi, gak mungkin itu. Kalau orang ikhlas kan yang dicari keridhaan Allah. Masa sih Allah ridho dengan mengembat uang rakyat? Kan gak mungkin. Iya kan? Seperti itu. Makanya itu, jadikan apa? Ikhlas itu dalam seluruh amalan kita. Nah, kalau kita sudah ikhlas, kita dapat dua. Yang pertama dapat apa? Pahala. Yang kedua dapat urusan dunia. Itu. Semua perkara yang kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti dapat dua, pasti sudah. Makanya beruntung sekali orang yang betul-betul selalu menghadirkan, yang selalu dia cari ada keridhaan Allah, itu beruntung sekali. Dia udah pasti dapat pahala. Kemudian dapat dunia, jualan, dia ikhlas. Yang dia cari adalah keridhaan Allah. Jualannya tidak mengurangi timbangan, menjaga kualitas, tidak berjualan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lainnya seperti itu. Maka apa? Jualan dia, yang pertama dia udah pasti dapat pahala. Yang kedua dapat dunianya. Kalau di takdiran untung ya dia dapat keuntungan. Seperti itu. Ikhlas judi kan nggak mungkin ada orang arep judi bismillah. Atau ikhlas misalnya dengan apa? Selingkuh. Saya ikhlas bener mas. Kalau jenengan ulo ikhlas, jenengan ikhlas mas, ikhlas. Nggak mungkin akan apa? Ikhlas seperti itu akan menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perbuatannya. Minum khamr ikhlas, minum alkohol ikhlas, nggak mungkin. Mustahil. Seperti itu. Barakallahu fikum. Itu yang pertama adalah ikhlas, dan itu banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan akan itu. Misalnya dalam surat Al-Bayyinah Allah SWT berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ma umiru illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, dengan mengikhlaskan seluruh amalan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ana ahnas syuraka anisyirk." Aku itu adalah zat yang paling tidak membutuhkan perserikatan, persekutuan. Enggak butuh. Dari kesyirikan tadi, disekutukan itu enggak butuh sama sekali. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Siapa saja yang melakukan amalan asyraka fihi ma'i ghairi,
yang dia menyekutukan aku, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan tersebut, taraktuhu, aku tinggalkan dia, wasyirkahu, dan kesekutuannya dia. Seperti itu. Jadi Allah enggak butuh sama sekali. Nah, bahkan seandainya Allah Subhanahu wa taala itu ditauhidkan pun sebenarnya Allah juga enggak butuh amal soleh kita. Kita yang butuh dengan amal soleh kita. Jadi itu syarat amal itu dikatakan amal soleh yang makbul adalah apa? Yang pertama adalah apa? Ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita beribadah, barakallahu fikum, tolong pastikan ibadah kita itu memiliki dalil, memiliki apa? Contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Karena kalau kita membuat sendiri, barakallahu fikum, itu sama saja menuduh Rasulullah SAW seolah-olah belum menyampaikan. Itu tuduhan yang sangat keji. Rasulullah tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan, kita melakukan. Berarti apa Rasulullah SAW tidak mengajarkan? Apa kita tuduh beliau lupa untuk menyampaikan itu? Itu kan ngeri sekali. Cukup dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan itu sudah banyak sekali. Dan kita tidak mampu kalau melakukan semuanya. Dan ini adalah dua perkara ini, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah dan mencontoh Rasulullah SAW. Ini adalah wujud konsekuensi dari syahadat kita, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan sesembahan yang benar dibanding kecuali Allah. Berarti kita hanya dalam hidup ini nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala semata dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mau dalam sholat kita, mau dalam puasa kita sebentar lagi, mau dalam zakat kita, mau dalam bermasyarakat kita, mau dalam jualan kita, mau apapun. Yang kita cari adalah keridhaan Allah. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Maka kita tidak boleh beribadah yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seolah-olah kita menuduh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam belum sempurna atau belum menyampaikan seperti itu. Nah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan amalan ibadah laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang tidak ada perintahnya dari kami, itu tertolak itu. Bahkan dalam satu hadis lagi disampaikan, man ahdatsa fi amrina hada, siapa saja yang membuat aturan tata cara dalam beribadah, dalam urusan Rasul itu syariat peribadatan, bukan urusan duniawi ya. Urusan duniawi tidak mengapa. Dulu kendaraannya onta, kuda, keledai, sekarang kendaraannya adalah kuda cingkrak, misalnya Ferrari, sampai sing pengen Ferrari, Lamborghini, minimal ngerti jenenge, anak mobil jenenge apa? Ferrari, anak mobil jenenge apa? Lamborghini. Numpak nana ya kayane ya ora kepenak lah. Ndelengna kayane ndap temen iki lho. Kayane tekuk-tekuk sikile ndene ya. Angel gitu. Yes, numpak mikro kan malah lega omber dhuwur gitu. Seperti itu. Malah orang rengga itu kan. Spionnya somplak ya. Orang ganti menuju ngone seperti itu. Nah, barakallahu fik. Adapun urusan dunia, kalau urusan dunia itu barakallahu fik, enggak apa-apa.
Seperti itu. Dulu makanannya mungkin oyek, gaplek, gatot gitu ya. Sekarang madan apalah seperti itu. Bobla, apa-apa itu, es apa? Boba seperti itu misalnya, apa fried chicken, apa-apa seperti itu, enggak ada masalah. Tapi kalau namanya ibadah, ya harus sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan ada atau enggak petunjuknya. Kalau enggak, udah yang ada saja. Yang ada juga loh, udah banyak kok. Yang ada aja belum tentu kita kuat loh. Contoh, sholat misalnya. Sholat, ada sholat 5 waktu. Wah, sholat 5 waktu bisa bolong-bolong, bisa-bisanya anaknya sholat apa seperti itu kan. 5 waktu sudah kuat, itu ada rawatib. Rawatib itu sebagian riwayat mengatakan 10 rakaat, sebagian mengatakan 12 rakaat. Sudah ada rawatib. Masih kurang rawatib, udah kurang duha 4 rakaat, 8 rakaat, silakan. Masih kurang qiyamul lail 11 rakaat atau 20 rakaat, yang penting diwitiri, witirnya ganjil seperti itu. Silakan. Masih kurang salat tahiyatul masjid. Masih kurang salat mutlak, terserah mau salat berapapun, yang penting 2 rakaat, terserah. Sampai kakinya bengkak-bengkak aja nggak apa-apa. Itu sudah jelas ada contohnya. Itu aja kita belum tentu sanggup melakukan kok. Puasa, ana puasa 40, ana puasa apa jenenge man segadok, putih dan yang lainnya. Subhanallah. Wong bulan puasa pada kelepas-kelepus malah nganakna sing ora. Yang ada aja sudah. Puasa apa? Ramadan. Masih kurang. Puasa apa? Senin ke Kamis. Masih kurang. Ayamul Bain. Puasa di 3 hari di pertengahan bulan. Masih kurang. Puasa Dawud. Sedina puasa, sedina puasa. Siapa sing kuat aja? Subhanallah. Itu baru sholat dan puasa aja. Kalau kita melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita semua nggak mampu mungkin. Makanya dikatakan sunnah. Alhamdulillah tidak diwajibkan. Bayangkan kalau puasa Daud itu diwajibkan, coba. Waduh. Kaum muslimin kayak wayang kabeh gitu kan. Kering kabeh gitu kan, seperti itu. Alhamdulillah cuma disunahkan. Ya Rasulullah itu sempurna petunjuknya karena dari Allah SWT. Mbok anak sing mampu ya monggo. Mbok anak sing sregep banget ya monggo. Tapi mbok anak sing blowing wis ora apa-apa. Setahun sepisan wis kowe bae wis. Mbok anak sing mampu salat ya monggo, salat tahajud, salat duha, salat witir, salat rawatib, salat ini dan itu. Tapi mbok isi anak sing madan blowing aja ngasih pedot lah, 5 aja ngasih pedot. Kan memudahkan pasti. Petunjuk Nabi itu pasti memudahkan, dan kalau ada yang mau lebih, Rasul sudah menyiapkan, yaitu yang sunnah. Apa masih kurang? Atau karena itu adalah kesesatan hawa nafsu? Nah itu pasti jawabannya itu. Nah itu, barakallahu fikum. Jadi kita kalau mau amalan kita mendapatkan keridhaan Allah SWT, diterima di sisi Allah SWT, harus terpenuhi 2 unsur. Yang pertama adalah apa? Ikhlas, hanya mencari ridho Allah SWT. Yang kedua adalah apa? Mengikuti syariat tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail mudlim, sebelum datang fitnah. Fitnah ini ya. Fitnah itu kalau di bahasa Arab itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia fitnah apa? Nuduh sing ora-ora, ya kan? Iki nyolong ya, wingi ya, nyolong gedang ya. Aja fitnah kowe, kan seperti itu ya. Itu bukan namanya fitnah. Itu namanya tuduhan. Kalau
sebenarnya. Kalau fitnah itu adalah ujian. Fitnah itu adalah apa? Ujian. Seperti itu. Fitnah secara bahasa itu artinya adalah ujian. 6. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dengan amal soleh fitanan sebelum akan ada ujian-ujian. Kaqita'il lail mudlim, seperti potongan malam yang sangat gelap. Maksudnya akan ada ujian. Kalau kita nggak bersegera dalam amal soleh, khawatir akan ada apa? Ujian-ujian seperti malam yang sangat gelap. Itu bayangkan, naudzubillah. Kita nggak tahu arah gitu kan. Mau kemana? Malam itu gelap sekali. Nah, sama kalau kita nggak bersegera dalam amal soleh, bisa jadi kita terjerembab dalam ujian-ujian yang apa? Sangat gelap sehingga kita tidak tahu arah. Tidak tahu siapa Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu Rasulnya seperti apa. Tidak tahu syariatnya Islam seperti apa. Tidak tahu maksud daripada tujuan adanya kita di dunia. Tidak tahu kampung kembalinya kita di mana. Mbok mati mlebung neraka lho. Tobat ciki. Oh lho, kaya wis mati. Neraka to bukan jerek naudzubillah. Itu terkena fitnah itu namanya. Terkena apa? Ujian. Dadi wong kuwi sing apik, sembayang, ngaji, aja drengki, ini dan itu, ngerti mlebung surga. Lho, juru sapa? Nah iki. Itu orang sudah sangat parah kalau seandainya apa? Seperti itu. Surga dan neraka aja dia nggak tahu. Ditanya maksud kalian ada di dunia ngapain? Bingung. Itu. Makanya bersegera kita dalam amal soleh. Sebelum apa? Datang fitnah ujian-ujian yang sangat gelap seperti potongan malam yang gelap gulita. Dan ujian itu, barakallahu fikum, fitnah itu ada dua macam. Fitnatus syahwat wa fitnatus subhat. Fitnah syahwat. Syahwat tahu kan? Syahwat kita, itu kan? Hawa nafsu. Dan fitnah syubhat. Syubhat itu keremangan, kerancuan, ketidaktahuan, kebodohan, kejahilan. Nah, fitnah syubhat itu fitnah yang berupa apa? Kerancuan, keraguan, keremang-remangan karena tidak tahunya ilmu. Karena kebodohan. Sehingga apa? Dia tersamar bagi dia. Dikatakan ini adalah ibadah, ternyata itu bukan ibadah. Atau bahasa syariatnya adalah ternyata itu adalah bid'ah. Dia meyakini ini adalah sebuah peribadatan. Ternyata itu bukan peribadatan. Karena apa? Karena ketidaktahuannya. Karena tidak ada contohnya. Sekarang hal-hal disamarkan. Bunga bank dikatakan sebagai apa? Riba dikatakan sebagai apa? Bunga. Diperhalus, ya kan? Khomer, alkohol dikatakan apa? Jamu. Seperti itu. Kenapa ini Mas? Aku jamu Mas. Kon sehat loh. Kurang apa jamu? Wok ciu kurang pahit kayak Brantawali kayak itu. Telen itu. Brantawali demut gitu ya. Apa kurang pahit? Brantawali sehat, pahit-pahit ya kan? Seperti itu. Kurang panas, kurang pedes. Jahe kayak. Iya kan? Sereh. Seperti itu. Khomer dikatakan, alkohol dikatakan untuk jamu. Zina dikatakan apa? Kupu-kupu malam gitu misalnya. Kan kayak dibiaskan agar seolah-olah bagus. Dan lain-lain itu adalah fitnah apa? Syubhat keremangan dalam agama.
Dalam berbagai hal sekarang kaum muslimin pada nggak tahu. Ditanya Allah itu siapa? Allah itu artinya apa? Itu aja nggak tahu. Haknya apa? Hukumnya seperti apa? Sifatnya seperti apa? Namanya apa saja? Bingung. Itu fitnah syubhat. Makanya kita apa? Harus belajar. Ini fitnah syahwat ini, fitnah syubhat ini, keremangan itu nggak ada obatnya kecuali apa? Belajar. Belajar agama agar kita tahu yang hak jelas, yang batil jelas, tidak ada syubhat, tidak ada apa? Keremang-remangan di dalam beragama, di dalam kehidupan secara utuh. Karena agama itu adalah aturan hidup secara utuh menyeluruh, tidak ada yang terkecualikan. Makanya semakin orang itu apa? Berilmu tentang agamanya, maksudnya tentang petunjuknya itu Al-Quran dan hadis, dia itu kelihatan apa? Mantep gitu. Tidak ragu dia. Mantep. Dia langkahnya pasti. Karena apa? Karena tidak ada keraguan. Sholat dia pasti, karena dia tahu sholatnya dibangun di atas ilmu. Puasanya ya pasti, hidupnya pasti. Seperti itu. Makanya apa? Semakin orang belajar, semakin orang berilmu, nanti hidupnya semakin yakin, semakin mantap, semakin damai, semakin selamat. Begitu juga kebalikannya, semakin orang jauh dari Al-Quran, semakin orang jauh dari hadis, maka hidupnya akan bingung dia. Aduh, aku bingung, seperti itu. Karena apa? Karena tersamarkan baginya petunjuk. Itu fitnah yang pertama, yaitu fitnah apa? Syubhat, fitnah kesamaran, keremangan dalam petunjuk hidup. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu adalah fitnah hawa nafsu. Dia tahu ini adalah apa? Haram. Dia tahu ini adalah batil. Dia tahu ini maksiat, ini bid'ah, ini syirik misalnya seperti itu. Tapi apa? Terkalahkan oleh apa? Hawa nafsunya. Sing togel siapa itu? Pasang nomor siapa itu? Jenenge apa? Kan ada pasang nomor ya kan? Buntut apa papat biasanya kan 4 nomor itu kan? Tahu semua orang Islam itu adalah haram, tapi lah duit 2.000 iki lah, mbok menawane tembus. Lumayan gitu kan? Ya orang tembus papat cara mbok buntut. Ali nomor gitu misalnya seperti tahu dia, tapi apa? Terkalahkan oleh hawa nafsunya itu. Lah rapapalan seperti tikilah. Subhanallah. Itu. Banyak, semua orang tahu yang namanya khamar, zina, berjudi, maksiat kepada Allah itu tahu itu maksiat, tapi kadang masih apa? Terjatuh. Itu namanya tergoda dengan ujian namanya syahwat, kalah dengan hawa nafsunya. Banyak orang yang cerita ke saya, Ustaz, tahu saya itu apa? Khamar itu haram, tahu judi itu, tapi aku angel banget itu. Angel buat ngindari seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, pelan-pelan lah. Nanti. Itu dengan apa? Obatnya apa kalau fitnah syahwat ini, fitnah hawa nafsu ini? Obatnya adalah ini secara ringkas saja, ya sebut satu obatnya aja, yaitu khalwat, yaitu apa? Berdua-duaan saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya obatnya banyak ya. Intinya adalah dia berusaha untuk apa? Selalu apa? Bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia nanti merasakan manisnya berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terlupakan dari apa? Manisnya syahwat tadi, karena syahwat itu manis. Siapa yang nggak senang judi, siapa yang nggak senang maksiat dan yang lain, maksiat dan judi dan lainnya, macam-macamnya itu adalah manis. Karena itu sesuai dengan hawa nafsu. Nah, caranya bagaimana agar itu bisa luntur? Yaitu dikalahkan dengan apa? Cinta juga yang lebih manis, yaitu apa? Berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, dia merasakan manisnya iman. Dan itu perlu pemaksaan diri. Perlu apa? Memaksa diri. Kita waya adan, kurungu adan, karena saya cinta, saya paksakan walaupun hawa nafsu saya
enggan. Baca Al-Quran walaupun terbata-bata, karena saya cinta, kita paksakan. Begitu terus kita paksakan awalnya. Dengan kulina tadi, dengan terbiasa tadi, nanti akan timbul cinta. Sebagaimana pepatah nenek moyang kita kan, Witing tresno jalaran saka kulino. Timbulnya cinta itu karena ada kebiasaan. Karena terbiasa. Maka membiasakan untuk selalu Allah itu dicintai di atas segala-galanya. Walaupun hawa nafsu masih kadang mengalahkan. Harus memaksa hawa nafsu kita. Nah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sampai ada orang yang waktu paginya masih beriman, tapi waktu sorenya sudah kafir. Atau kebalikannya, yaitu waktu sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Begitu mudahnya. Karena Karena dia tidak segera beramal soleh. Tidak segera. Jadi setan, iblis itu, itu sudah cerdik sekali. Karena iblis itu diberi tangguh oleh Allah SWT untuk hidup selama-lamanya. Maksudnya sampai kiamat gitu. Dari awal. Bahkan iblis sama Adam, iblis dulu. Dari Adam sampai kiamat kelak itu iblis minta tangguh untuk diberi hidup untuk menyesatkan manusia. Sehingga iblis itu tahu persis karakter orang yang miliar itu tahu. Karena dari awal sampai sekarang sudah menggoda begitu. Akhirnya ada pertama itu orang ahli ibadah misalnya, ahli tauhid, gak mungkin langsung diuji dengan kesyirikan, gak mempan. Awalnya loh. Tapi diuji dengan sedikit demi sedikit. Perkara yang boleh, perkara yang mubah. Misalnya disibukkan dengan hal-hal duniawi. Senang traveling. Awalnya. Dilalaikan dengan hal yang traveling itu hukumnya boleh aja. Iya kan? Tapi nanti dari situ akhirnya dimasukkan. Lah traveling ini engkau lah. Sembayangnya tek. Nah, seperti itu. Nah, sembayangnya seperti itu. Akhirnya pertama masih dijamak boleh lah. Bahkan itu syariat. Nanti meninggalkan jamaah. Ya seperti itu. Disibukkan dengan hobi mancing. Waya adzan. Tanggunglah. Lagi yang lemah pada nyendal kok. Nah, seperti itu misalnya. Itu. Jadi awalnya itu dengan perkara yang mubah, sehingga dari perkara yang mubah yang boleh tadi, dia akan melalaikan hal-hal yang berupa kewajiban. Terus seperti itu. Sampai akhirnya digoda dengan kekufuran. Seperti itu. Sedikit demi sedikit. Dan celahnya pintar sekali iblis itu ya kawan. Pintar sekali. Paham ini. Si fulan jangankan syirik, jangankan bid'ah, seorang mempan. Dengan apa? Dengan bojone wong. Seperti itu. Dengan syahwatnya dia. Syirik apal. Syirik besar, syirik kecil, konsekuensinya ini dan itu seperti itu. Tapi digoda dengan chattingan akhwat itu langsung waduh gitu. Bahkan cerdik sekali iblisnya. Akhwatnya bisa jadi karena sudah ngaji, gak mungkin doyan yang membuka aurat. Senangnya sing wis nutup aurat. Seperti itu. Coba sih kita lihat wanita-wanita biasa yang itu nggak ada selera sudah. Tapi lihat mata yang ditutupi wajahnya dengan cadar, bisa-bisa hati kita gemetar gitu kan, ledek gitu kan. Begitu juga akhwatnya.
Lihat orang-orang yang klepus ya kan pinggir jalan apa maning sing tatoan, enggak ada itu tertarik. Tapi ndelengna ustade, wah wis mlakune jenglak. Atau ndelengna ikhwan sing ganteng, nah, kayak Mas Bambang ya. Ganteng, menengan kan. Langsung bingung seperti itu. Letak seperti itu. Godanya cerdik sekali seperti itu. Barakallahu fiik. Nah itu. Pokoknya tadi iblis itu masya Allah, ikhwan. Cerdik sekali, cerdiknya ngomong. Karena tadi dia hidup dari awalnya apa? Manusia sampai akhirnya manusia kelak. Jadi celah-celahnya dan dia sudah bersumpah untuk betul-betul menyesatkan. Seperti itu. Sing sergap ibadah akhirnya dicoba dengan apa? Bid'ah. Iya kan? Kurang mantep hari gue. Kudune tambah iki. Nah, itu kan? Seperti itu. Subhanallah. Nah, bahkan sampai akhirnya apa? Diuji dengan kekafiran. Diajak sama kafiran agar betul-betul apa? Kekal di neraka. Kalau masih sebatas kemaksiatan, belum sampai ke kesyirikan atau kekafiran, masih mending, yaitu nanti dia cuma menemani sama iblis berbatas di akhiratnya, di nerakanya kan. Seperti itu. Tapi mereka pengennya apa? Ditemanin terus. Seperti itu. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk tujuan-tujuan dunia, kenikmatan dunia. Betapa banyak coba sekarang, masya Allah. Seperti pernah saya ke daerah Klaten, pembatasan dengan Gunung Kidul, yaitu daerah Bayat. Masya Allah, subhanallah itu di situ. Depannya adalah makam Sunan Bayat. Samping, kalau dari utara berarti samping kirinya, sebelumnya Gua Maria. Depannya adalah SMP Kristen. Fasilitasnya antar jemput, sekolah gratis, orang tua diberi santunan, dan yang lainnya. Itu. Menjual akidahnya, menjual agamanya hanya untuk pendidikan. Sekarang banyak sudah. Menjual agamanya hanya untuk sebuah pasangan. Menjual agamanya untuk apa? Status sosial, untuk jabatan tertentu. Untuk mendapatkan pekerjaan tertentu dan yang lainnya. Na'udzubillah. Betul-betul yang disampaikan Rasulullah SAW terjadi zaman sekarang. Oleh karena itu, barakallahu fikum, saya wasiatkan pada diri kita pribadi, kemudian kepada kaum muslimin secara umum, akidah, perhatikan. Pokoknya tanamkan dalam anak-anak keturunan kita, paling utama adalah aja pedot oyot, itu penting. Namanya tali Islam itu jangan sampai diputuskan apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali meninggal kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Itu harus betul-betul diulang-ulang ditanamkan pada anak-anak kita. Itu. Barakallahu fikum. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan sebelumnya. Di sini dalam hadis pertama tentang bab bersegera dalam kebaikan, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk segera dalam amal soleh. Amal soleh, dikatakan amal soleh harus terbangun di atas dua hal. Yang pertama, ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua, karena apa? Mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengabarkan jangan sampai kita didahului oleh apa? Fitnah-fitnah yang seperti gelapnya malam. Fitnah itu ada berapa? Dua. Yang pertama fitnah syahwat. Yang kedua fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu mengikuti hawa nafsu. Obatnya banyak berkhalwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segalanya. Kemudian fitnah syubhat, yaitu apa?
kerancuan, kesamaran dalam petunjuk hidup. Obatnya belajar, berilmu. Nah, kemudian tadi dikabarkan adanya apa? Orang-orang yang sangat mudah keluar dari agama. Paginya muslim, sorenya sudah kafir dan sebaliknya, karena mereka salah satunya adalah menjual agamanya, akidahnya untuk tujuan duniawi. Nah, mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.